Halo, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas polemik tentang wayang yang berawal dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Ya, Uh, tentang wayang ini polemiknya itu seputar tema mengislamkan tradisi atau mentradisikan Islam. Ya, nah ini merupakan kajian secara komprehensif. Pertama kita akan melihat logika dari Ustadz Khalid Basalamah ketika dia menjawab pertanyaan seorang penanya dalam ceramahnya itu, dalam tausiahnya itu yang terkait dengan wayang, ya. Nah, dalam kesempatan itu Ustadz Khalid dia mengatakan umat Islam harus menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Ya, ini dasarnya. Karena apa? Ya kalau di sebaliknya itu kan, ini kan banyak tradisi-tradisi di dunia ini, sehingga kalau dibalik, berarti Islam menjadi tidak jelas. Itu kekhawatiran dari Ustadz Khalid. Nah, sehingga dia berpendapat yang tidak sesuai dengan Islam itu harus dimusnahkan. Nah, ini bisa kita lihat akarnya itu ada pada kisah umat Islam yang menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah ketika Muhammad dan pengikutnya itu memasuki Mekah. Ya, karena dilihat ini tidak sesuai dengan tradisi Islam, tidak sesuai dengan Islam, maka patung-patung itu dihancurkan. Nah, wayang dilihat bukan tradisi Islam, ya. Wayang malah di sisi lain bertentangan dengan tradisi Islam. Karena itu wayang harus dimusnahkan. Demikianlah logika Ustadz Khalid Basalamah, ya. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengapa wayang itu tidak sesuai dengan Islam? Ya, dalam satu sisi wayang itu merupakan gabungan antara patung dengan gambar. Sementara patung dan gambar dalam Islam itu dilarang. Ya, itu dalam Islam itu dilarang. Sehingga wajar kalau wayang itu dilarang dalam Islam. Lebih baik dimusnahkan. Demikian logika Ustadz Khalid Basalamah. Nah, apa dasar logika Ustadz Khalid ini? Kita akan telusuri, ya. Yang tidak sesuai dengan Islam itu harus dimusnahkan. Dasarnya, ya, perintah Muhammad untuk memusnahkan patung-patung yang ada di Ka'bah ketika mereka memasuki Mekah. Dengan logika ini, ya, Muhammad saja memerintahkan, ya, taat kepada Muhammad, berarti yang sekarang tidak sesuai dengan Islam harus dimusnahkan juga, gitu loh. Bukankah Muhammad itu teladan yang sempurna? Wayang dilarang dalam Islam, ya. Mengapa? Karena dalam hadis sahih Muslim, buku ke-24 nomor 5250 itu tentang patung, ya. Sedangkan hadis Muslim nomor sekian ini tentang gambar. Baik patung maupun gambar itu dilarang dalam Islam. Wayang itu merupakan gabungan dari patung dan gambar, sehingga ya wajar dilarang. Demikian dasar logika Ustadz Khalid Basalamah. Nah, sekarang kita melihat logika Cak Nun, ya. Jadi ketika mendengar penjelasan, ada video penjelasan pernyataan Ustadz Khalid tentang wayang ini, wah, banyak yang emosi, marah, ya. Termasuk Cak Nun. Dia juga menyampaikan pandangan kritisnya yang bagi saya, ya, kurang jelas karena ngalur ngidul, ya. Tetapi kita coba merangkum, ya, logika Cak Nun ini, ya.
Dia katakan Tuhan menciptakan aku sebagai orang Jawa, ya, bukan sebagai orang Arab. Nah, sebagai Muslim, Tuhan mencintai aku sebagai orang Jawa. Itu. Wayang adalah tradisi Jawa yang sudah ada jauh sebelum Islam ada. Karena Tuhan mencintai aku sebagai orang Jawa, Dia juga mencintai wayang. Dengan demikian, wayang tidak dilarang oleh Islam. Demikian logika Cak Nun. Ya, meski kesana kemari ngomongnya tidak jelas, ya, tetapi runtutnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita melihat juga logika Buya Yahya. Ya, Buya Yahya juga dia menyerang Ustadz Khalid Basalamah. Buya mengatakan wayang adalah tradisi Jawa yang sudah ada jauh sebelum Islam ada. Ya, wayang dipakai Wali Songo untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ya, nah karena begitu menghormati Wali Songo, wayang tidak bertentangan dengan Islam. Wali Songo saja memakai wayang, maka dia mengatakan wayang tidak bertentangan dengan Islam. Ini juga apa yang dikatakan oleh Buya Yahya juga kurang lebih hampir sama seperti Cak Nun. Logikanya tidak runtut, lompat ke sana kemari tidak jelas. Tetapi kita mau mengambil sarinya kurang lebih seperti ini. Ya, memang di awal pernyataannya itu Buya Yahya dia ada mengatakan tentang kesepakatan ulama, ya. Akan tetapi ulama yang mana, ya, ulama yang mana, dan apakah semua ulama sepakat? Ya, bukan rahasia umum lagi, ya, bukan rahasia lagi bahwa dalam Islam tidak ada kesepakatan. Ya, contohnya saja tentang istilah Islam Nusantara yang disuarakan oleh NU, apakah Islam yang lain sepakat? Tidak, jelas-jelas menentang. Nah, gitu kan. Jadi itu tadi. Meskipun mengatakan ini kesepakatan ulama yang mana dan apakah semua ulama setuju? Belum pasti. Nah, dari rangkaian penjelasan tadi, kita dapat mengatakan bahwa polemik ini itu akhirnya bermuara pada konflik antara ajaran agama dengan pendapat pribadi. Ya. Logika Cak Nun dengan Buya Yahya itu dapat dikatakan merupakan pendapat pribadi, karena mereka sama sekali tidak mengutarakan dasar-dasar ajaran Islamnya, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya. Pendapat pribadi itu jelas bukanlah ajaran agama. Itu. Jadi ini kita bukan mau mengatakan bahwa saya membela Ustadz Khalid dan menyalahkan Cak Nun dengan Buya Yahya, tidak. Saya hanya mau memaparkan fakta-faktanya bahwa pendapat pribadi itu belum tentu sebagai ajaran agama, ya. Kita membuatkan sebagai perbandingan, ya. Ada suku tertentu punya tradisi makan babi. Nah, bila orang dari suku itu masuk Islam, apakah babi lantas halal? Tentu tidak. Babi tetap haram, ya. Tapi ini tradisi itu sudah ada jauh sebelum Islam ada. Tetap kalau tidak sesuai dengan dengan ajaran Islam, ya harus disingkirkan tradisi tersebut. Ya, sama tadi dengan wayang. Kan begitu, ya. Perbandingan lain. Merayakan Valentine itu haram karena Valentine itu merupakan tradisi kafir. Ya. Kan ini banyak para ulama mengatakan haram merayakan Valentine Day. Karena apa? Itu tradisi kafir. Kalau memakai
logika Buya Yahya, ya, kenapa tidak diislamkan seperti Wali Songo mengislamkan wayang? Tidak, tetap apa karena itu kafir, haram. Nah, demikian juga wayang. Ya. Kamu mau taat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad atau kepada Wali Songo? Itu loh. Jadi sekedar perbandingan saja. Nah, dari uraian itu kita sampai pada catatan akhir, ya. Bahwa pernyataan Ustadz Khalid Basalamah terkait wayang itu, ya, memang sangat menggemparkan lah, ya. Saya bukan mau membela beliau, juga saya tidak mau menyalahkan beliau. Saya hanya mau memaparkan argumen-argumen yang muncul. Satu hal yang harus kita sadari bahwa terkait pernyataannya tersebut, banyak orang menyerang Ustadz ini. Ya, banyak orang. Ya. Bahkan yang selama ini kita kenal santun pun sampai mencaci maki segala macam. Tetapi harus diingat, harus disadari juga bahwa tidak sedikit juga yang mendukung Ustadz Khalid. Gitu loh. Jadi di satu sisi ada yang menyalahkan dia, tetapi ada yang membenarkan pernyataannya. Inilah faktanya, ya. Dari situ kita bisa ambil beberapa poin penting, ya. Berangkat dari peristiwa-peristiwa lain yang kurang lebih hampir sama seperti ini. Ketika ada masalah dengan Islam, biasanya yang disalahkan itu orangnya atau alirannya. Misalnya Wahabi, ya. Ini yang sering kali terjadi. Orangnya yang disalahkan. Oh, ini karena kan dia pemikiran Wahabi. Itu. Padahal mereka menyampaikan ajaran agama. Ya. Yang menyerang sama sekali tidak pernah melontarkan dasar-dasar agamanya, sama sekali tidak. Itu. Ini yang terjadi, ya. Orang yang disalahkan, aliran yang disalahkan. Padahal kalau kita mau jujur, bukan tidak mustahil, ada yang salah dengan ajaran Islam. Ya. Kita buat perbandingan, ya. Misalnya dengan kecelakaan mobil, ya, kecelakaan maut mobil. Sopirnya oke, punya pengalaman, dalam kondisi baik, ya, tidak berada dalam pengaruh obat-obatan, psikisnya oke. Hanya mobilnya yang tidak oke, ya, mobilnya tidak oke. Namun ketika sopir mau berangkat, dia mendapat catatan dari teknisi. Di situ dikatakan mobil laik jalan, kondisi mobil masih fresh. Ya, dia percaya saja itu. Dan setelah jalan, tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Ya, karena tiba-tiba bannya meledak. Karena ternyata satu bannya sudah gundul. Bannya meledak, ketika dia injak rem, ternyata remnya blong. Blang! Terjadi kecelakaan, menewaskan banyak orang. Pertanyaannya, patutkah sopir yang disalahkan? Ya jelas tidak. Harus mobil yang disalahkan. Demikian juga, ya, terkait tentang wayang ini, ya, mungkin ya, ajaran Islam ada yang salah. Sekian dan terima kasih.